gelana bula rombongan dari Singapura. Nape asmana komunitas nanto? Pak Saini, Pak Isakson. Bani Ismail. Bani Ismail. Oh, tepat mungkin para musim korban. Bani Ismail ki. Oke, dari keluarga Bani Ismail saya boleh hormati para bapak, para ibu, para unjangan pada Rabu dalam kesempatan malam mungkin saya berbahagia. Lebih dulu bula syukur ke Allah Subhanahu wa taala karena malam mungkin kita berada di 10 bulan Dzulhijjah. Saya sebutakan oleh Kanjeng Nabi sebagai khairu ayyamid dunya, yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi sebagai sebaik-baik hari dalam dunia setahun toh. Yaitu anape karena lah semakin semak ka are situng si sangat mulja saya kocak kalaban hari Arafah. Kimun berbicara Arafah, berbicara haji, berbicara kurban, ya tak lopen pon kita berbicara Bani Ismail lagi. Maka moga-moga acara segelar malam mungkin kita paleman olia situng atau dedua keteladanan dari beliau Nabiullah Ismail alaihi salam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para ibu sebadan kaulah hormati. Lagi mun kalembaan Pak Soleh Hanuki gula kode lagi. Lapor pereng. Dan waduh, pompong kita etaper dulu nambu dulu jangan dulu. Hadirin para bapak, para ibu sebadan kaulah hormati. Mun berbicara Nabi Ismail, tak lopot tentu di balik danto ada seorang ibu yaitu Sayyidah Hajar. Mun berbicara Sayyidah Hajar, maka tak lepas di baliknya ada suami hebat yaitu Nabi Ibrahim. Tentu adalah segitiga saya tak bisa dipisahkan satu kalaban selainnya. Para bapak, para ibu sebutan kalau hormati, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke Nabi Ibrahim untuk ngeba Siti Hajar kasitung tempat saya sebutakan dalam Quran, tempat biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Allah merintahkan ke Nabi Ibrahim untuk akibat Siti Hajar sewaktu beliau baru saja melahirkan esorokiba ke tempat sejauh dari keramaian, tempat sejauh dari kota lain kon Singapura. Jadi disan jauh dari kampung, jauh dari keramaian, jauh dari pasar, sobung ATM, sobung napi-napi. Akan tetapi ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam napak ke tempat yang dimaksudkan oleh Allah, nape seetina akan nape seetenggelakan Nabi Ibrahim kaangkui belana kalaben potrana nyata telok pak. Nape tatelontoh si pertama beliau etenggele korma, si kedua beliau etenggele aing sakirbah. Kirbanto muni Arab bedena aing se terbuat dari kulit nyamana kirbah sampai mungkin di ibadah tuh. Jadi mun cara ibu bianto kan dilah kira-kira tapi bentuknya bener anak kendi. Jadi sabak untuk nyaba aing ento mun nginum dari kirbah ento seger karena si dulu ki sobung kolkas pada zaman mungkin. Si pertama etenggele korma, si kedua etenggele aing sakirbah. Seketiga terakhir etenggele dua yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tatelo ento tenggelanna korma aing sakirbah kala bentua hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kon singkat cerita hadirin, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali melanjutkan perjalanan ke Palestina. Ketika beliau sebelum beranjak pergi, Siti Hajar entah tanya ke Nabi Ibrahim. Pertanyaannya tak banyak pak.
Pertanyaan nanya situng, Allahu amaruka bihada. Wahai suamiku, nape Allah siapa perintah panjenengan untuk melakukan ento? Nape jawabanna Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau ajawab, na'am Allahu amaroni biha. Iya lek sia soroh siapa perintah kakak ngalakoni riya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nape jawabanna Siti Hajar, idhab idzan Allahu la yudayyi'ana. Mun memang entai perintahkan Allah, pun lanjutkan perjalanan panjenengan karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tak akan menelantarkan kami. Berangkat Nabi Ibrahim. Singkat cerita, begitu Nabi Ibrahim berangkat, setinai ode padang pasir, sobung Roma, sobung tatangke, sobung naung-naunganna, sobung nape-nape. Pertama aina perlahan-lahan abi. Kemudian kormana perlahan-lahan juga abi. Nya karesi nomor telo seta abi. Ngapin tau? Dua lah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kon singkat cerita para bapak para ibu pada mulja, begitu mungkin abi, korma abi, aing abi, maka tidak ada lain sandaranna Nabiullah Ibrahim, sandaranna Siti Hajar yang merupakan belana Nabiullah Ibrahim untuk asandar ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak mak katek beliau menjadi salah satu rangkaian haji maupun umroh sa'i mak katek sofa marwan tak? Kan sejarahnya situlur Siti Hajar asare logikanya kan mentebak. Begitu Nabi Siti Hajar ento asare aing ke Bukit Sofa tak nemu, ke Bukit Marwah. Dari Bukit Marwah tak nemu abeli ke Bukit Sofa. Anape mak puter-puteran dinto. Mak tak pikiran untuk asare ke titik si lain. Ternyata hadirin rahasiana ento karena bagaimana Siti Hajar ento sebagai seorang istri sepatuh dan suami. Nabi pesenan Nabi Ibrahim sakita na berangkat, beliau tak kebegaris laki mula kakak pulang kembali melanjutkan perjalanan bakna cek keluar ya dari garis dia. Jadi ibrik garis saya tak oleh keluar dari itu. Logikanya mungkin umpamana orang berbina pamento kabulana aing sobung kira-kira berma logikanya minum coba tak ada aing lah sarikan tempat lain tak apa-apa ya. Tapi Siti Hajar tak mento bu. Beliau adalah seorang istri taat patuh untuk Allah siapa perintah melalui lisan Nabiullah Ibrahim nabi barokahna. Padahal Siti Hajarnya asare aing untuk diminum beliau dengan putranya Ismail. Tapi oleh karena edinto berangkat dari ketulusan ate, kepatuhan, keberserah dirian ke Allah, kepatuhan kabela kalakina awal nanya asare aing untuk dua orang, tapi nabi Allah gente kalabun aing saya tak pernah kering sejak nyomper sampai ila yaumil kiamah. Saya koca aing zam coba padahal beliau nya asare aing untuk adu aslinya, tapi Allah apareng aing saya tak pernah kering sepanjang masa. Entah bisa kita simpulkan bedana aing zam-zam entah berangkat dari sosok seorang wanita yang tulus, yang taat kepada suami, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan imbalan yang bisa dinikmati berkahnya oleh seluruh umat Islam sedunia, bahkan oleh seluruh umat manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin para ibu pada muljempon untuk caritane potong-potong di soalnya apa bektona terbatas. Mungkin umpamana orang jempolnya lagi lagi. Nah, dia potong-potong kok caritane. Kemudian singkat cerita hadirin pada mulja, Nabi Ibrahim alaihi salam mungkin kembali ke Mekah. Setelah kira-kira pekto atau belum tahun beliau meninggalkan kota Mekah. Begitu beliau abeli ke Mekah pangleng pun mungkin. Karena sedulu tempat si sobung tumbuh-tumbuhan, sobung kehidupan mungkin maklah dipadati oleh pemukiman-pemukiman warga. Nabi Ibrahim nyangka beliau kalero jalan atanya ke salah seorang sebede dinto. Nabi panjenengan kenal ke Hajar, Nabi panjenengan kenal ke Ismail.
Oh, Hajar Ismail itu adalah panutan kami edinto. Bahkan kami bermukim di sini tak lepas karena keberkahan Ismail kalaban Hajar. Ditunjukkan ke tempat Nabi Ismail kecil kalaban Siti Hajar. Kemudian beliau buruh napak melepas rindu datang perintah Allah berikutnya. Napa perintah Allah berikutnya? Diperintahkan untuk nyombeli Ismail. Nyombeli Ismail. Padahal anaknya buru situ. Anaknya buru situ. Bayangkan Nabi Ibrahim 90 tahun lebih tak di anak. Begitu beri anak serosong beli. Kira-kira mau orang buluar lakonin apa yang tentang? Engki mun anak banyak. Engki pele saya paling nakal, pele saya paling lemah. Mun anak banyak tuh anak situ. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau karena sadar untuk perintah Allah, tapi bijakna Nabi Ibrahim tak serta-merta mimpinan to wahyunan to langsung beliau mindfulness enten, tapi tetap memberikan kesempatan ke putrana ke Nabi Ismail untuk menyampaikan pendapat. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anak-anak sana cong bapak amin perintahkan ke Allah untuk nyembeli bekna berma pendapat bekna cong. Untuk menggambarkan seorang ayah orang tua yang demokratis. Orang tua sedemokrasi dalam arti tak mentang-mentang orang tua itu kemudian bertindak diktator konten, tapi memberikan kesempatan ke putranya untuk mengeluarkan pendapat. Jadi kita belajar dari Nabi Ibrahim, belajar apa? Demokrasi. Kemudian apa jawaban Nabi Ismail kecil? Nabi Ismail sekitar umur petok sampai belum tahun itu nggak jawab. Jawaban Nabi Ismail itu tak lain merupakan cerminan dari opakna, cerminan dari makna. Opakna orang setaat, makna orang setaat. Nabi jawabannya, qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku kerjakan delakone nape saya perintah akan kapan jenengan satajiduni insyaallah panjenengan akan mendapati bulah insyaallah taala insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kita akan mendapati bulah termasuk dari golongan orang-orang sabar. Umur belum tahun lah andi lah tertanam sifat itu. Kenapa? Karena berangkat dari orang sepuh, ayahna siddiq ke Allah, ayahna berserah diri ke Allah, embukna sepatu ke Allah, patuh ke laki, juga anakna mantul seperti itu, yaitu menjadi anak si berbakti, menjadi anak si menjadi cerminan dari sifatna kedua orang tua anak. Kon hadirin para bapak para ibu sebutin kaulah hormate, singkat cerita dilaksanakanlah perintah untuk nyembeli Nabi Ismail. Berangkat beliau napak kesan kamina tengah jalan beliau atemu kalaban orang-orang yang menyerupai manusia. Padahal sang gunanto adalah iblis mencoba untuk menggagalkan rencana Nabi Ibrahim. Oh Ibrahim bek narik lambek teh beri anak kini pas beri anak belia kama kalau tak nambah kama akal sehat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sadar itu adalah setan, maka lempar ke beliau sehingga sampai mungkin atau diabadikan menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu ngalempar jumrah. Kon napak ke tempat nantoh ke titik Nabi Ismail sekene umur petok sampai belum tahun tuh kira-kira ngajere kapak carana nyumbeli. Napa cakon Nabi Ismail sekene ento Pak? Bula oneng mun panjenengan nyombeli bula wajahna kinto ngadep ka wajahna bula takok con panjenengan gagal. Karena bagaimanapun kinto taat ka Allah, mun mungkin wajahna kinto ngabas kamu ana bula yakin karakter panjenengan sebagai ayah engkau akan tetap muncul. Maka bulanya to ka panjenengan mungkin laki mun panjenengan nyombeli bula, sombelilah bula dalam keadaan mongko. Ongkar gini gitu, nyombeli nanto kalau bentar beli, bening ngadep bentar, tapi nyombeli kalau ben mongko.
Singkat cerita dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu esek-sekakan pedangnya ternyata tak nedes. Cak Nabi Ibrahim jempol dulu ya pedang, perasaan yang gila sakitana berangkat biasa. Coba ke Batu Raja sebelah nah Batu Raja itu sebut. Kemudian dicoba kembali ke leher Nabiullah Ismail, mungkin mak rasa anak. Nabi Ibrahim nyangka entau adalah sekaluar darahna Nabi Ismail, pingsan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau siuman sadar kembali, kemudian beliau ngeding malaikat Jibril datang kalaban takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab oleh Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Jawab oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi sejarah takbiran saya baca bulekin tokapfi ketika hari raja entau adalah gabungan antara takbir saya baca Nabi malaikat Jibril, Nabi Ibrahim kalaban Nabi Ismail. Akhirnya belilah domba sebagai ganti dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Artinya apa pelajaran penting dari kisah itu hadirin? Pelajaran penting pertama adalah berangkat dari ayah sesitik, ayah sepatuh, ibu sepatuh, ibu berserah diri, lahirlah anak Nabi Ismail sejukan patuh, sejukan berserah diri. Entahlah sepenting untuk bulakin tokap ditero sehingga muka-muka mula generasi ingat namen to model nah maka laki ke Allah epapolong edunya nah juga epapolong laki beda akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mun orang itu pada jaringan nah maske jauh pangapora beda sema wafat sebung umur beda Singapura misalnya, beda sebung umur beda Malaysia, beda sebung umur beda Kebian. Tapi selagi bener jaringan nah bener nomor nah maske ajauan tetap nyambung tetap apolong. Tapi Ustaz, anak pun mentomak katek menoreng sebung umur biasa na keluarga nama katek santing makam na. Tapi entomak nyaman ditanyakan malaikat atau boleh kasih sebelah na enten. Sebung kaitan na orang semak makam na laki ditanya malaikat maru buka tahun yang jawab, aku tunggu kasih pada sebelah na enten sebung hubungan. Entonya saking sekedar untuk memudahkan orang ngaziarah mon. Adapun mungkin mun orang pada jaringan nah maske jauh makam nah tetap akan akompol. Contohnya HP pangapun saya tanah dia boleh oke rekam tantan pon kita sobung insyaallah tak sobung rahasia maske rekam kita nape-nape. Entah contoh lagi HP nah Ustaz Salihuddin umpamana mungkin HP na Ustaz Salihuddin beda dinto buruan. Kemudian beda di antara keluarga beliau se Singapura nelpon ke nomor beliau. Sinyalnya Odi, sinyalnya beda, nomornya bener. Kira-kira mas kiana jarak antara Singapura kalaban pebian jauh. Kira-kira edinto masuk agenda. Kira-kira agetar enten kanta. Agetar. Anaknya sebab karena nomornya bener, jaringannya juga Odi. Tapi sebaliknya mungkin Mas Kiana apolong tambah mungkin kabula. Ustaz Salihuddin untuk anti HP ada dua. Etale kalaban kita sengket. Kemudian telepon tapi salah situng nomornya. Kalau situng gue nomornya. Kira-kira Mas Ki apolong Mas Ki nalkat kira-kira bisa masuk. Kira-kira bisa bergetar konten anak sebab jaringan lain sebab sambungan berbeda. Capan bahasa Malaysia apa? Sebab taliannya beza. Taliannya artinya bida jaringan bida nomor mentojukan bedana makam epapolong entah hanya untuk memudahkan orang untuk ngaziaroh maski anak semak mun lain jaringan nah tetap tak apolong tapi sebaliknya maski berjauhan mun satu jaringan tetap apolong tetap akompol tetap atemu. Maka
maka muga-muga seaki koi malam mengken Muhammad Anik Fawaz asik tonggi kalaban Nur Esilia kita muga-muga lagi ke Allah subhanahu wa ta'ala seiki kain tok ke Allah panjang bunga kalaban orang-orang sepuh nasi soleh amin amin ya rabbal alamin polong bode dunyana polong bode barzahna polong bode suargana Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin pun cakap sama tadi cakap sama itu sebisa boleh sampaikan mun bode kurang berlebih naja on sakurasi sarajana kullu amrin mufawwadun ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.